Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farul Rasyid Adi Nugroho dengan NIM C1L02310009 dari kelompok 5A dengan koas Bank Lalu Rizky Aji Kertalam Eshud. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan peta DAS atau peta daerah aliran sungai, yaitu acara ke-7 praktikum SIG. Jadi sebelum kita membuat petanya itu, kita harus tahu apa itu DAS, teman-teman. Jadi daerah aliran sungai atau DAS itu merupakan daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai-sungai utama. Baik, eh, untuk acara ketujuh ini kita menggunakan software yaitu ArcGIS, teman-teman. Seperti biasa kita ke ArcGIS-nya. Dan untuk pembuatan peta DAS ini kita menggunakan dasar yaitu dari data DEM atau data digital elevation model, teman-teman. Jadi langsung saja kita masukin data DEM-nya. Misalkan kita menggunakan DEM Lombok. Nah, lalu untuk daerahnya kita akan menggunakan daerah dari Kabupaten Lombok Utara, teman-teman. Nah, ini merupakan daerah Lombok Utara, teman-teman. Sebelum kita memproses petanya, kita harus sebelumnya memasukkan titik koordinat di data DEM-nya, teman-teman. Caranya kita ke Art Toolbox, lalu di tools data management ini, data management tools ini kita memilih project and transformation, teman-teman. Lalu kita memilih raster, lalu kita memilih project raster, teman-teman. Nah, di input raster ini kita memasukkan data DEM-nya. Lalu di outputnya kita menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S karena kita berada di Lombok, teman-teman. Oke. Lalu jangan lupa kita menekan OK. Nah, oke teman-teman, di sini sudah muncul data DEM yang sudah kita beri koordinat dan ini bisa kita remove. Selanjutnya kita akan mengklip atau memotong daerah Lombok Utara saja, teman-teman, karena kita akan menggunakan DEM dari Lombok Utara. Caranya kita select feature dulu untuk daerah Lombok Utara. Lalu kita ke masih di tools data management tools, kita ke raster, teman-teman. Lalu di raster processing ini kita memilih tools yaitu clip. Oke, di input raster kita pilih DEM Lombok yang tadi. Di outputnya kita menggunakan administrasi kota. Jangan lupa kita centang use input feature for clipping geometry ini, teman-teman. Lalu kita OK saja. Nah, teman-teman, ini merupakan DEM dari Lombok Utara yang sudah kita klip, teman-teman. Kita coba. Nah, ini bisa kita remove. Selanjutnya kita langsung saja untuk membuat peta daerah aliran sungainya, teman-teman. Caranya kita ke Art Toolbox, teman-teman. Lalu kita ke Spatial Analysis Tools. Lalu kita ke hidrologi, teman-teman. Pertama-tama kita akan menggunakan tools fill untuk mengisi daerah yang airnya tidak mengalir seperti bendungan ataupun kolam, teman-teman. Di inputnya ini kita memilih DEM ini, teman-teman. Lalu kita OK.
Oke, teman-teman, sudah muncul dam yang sudah kita fill. Selanjutnya, masih di tools hidrologi, kita memilih tools flow direction, teman-teman. Di input surface rasternya, kita memilih yang sudah kita fill tadi. Lalu kita oke. Oke, sudah muncul, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya masih di tools hidrologi, kita memilih flow accumulation, teman-teman. Di inputnya ini kita memasukkan flow yang sudah kita direction tadi. Lalu langsung saja kita oke. Oke, teman-teman, jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke spatial analysis tool, teman-teman. Yang tadi. Lalu kita memilih kondisional ini, teman-teman. Dan kita memilih tools con. Di input ini kita memasukkan yang sudah kita flow tadi, teman-teman. Flow accumulation. Lalu di input true raster ini kita memilih flow yang sudah kita direction. Begitupun yang di bawahnya lagi, teman-teman. Lalu kita oke. Nah, teman-teman, ini sudah keluar hasilnya. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita ke tools hidrologi lagi, teman-teman. Lalu kita memilih tools stream order. Nah, di inputnya ini kita memilih hasil count tadi, teman-teman. Di input flow-nya kita memasukkan flow dir. Lalu kita oke. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman. Selanjutnya, masih di tools hidrologi, kita memilih stream to feature, teman-teman. Lalu di input streamnya ini, kita memilih stream order tadi. Di input flow direction rasternya ini, kita memilih flow dir, teman-teman. Lalu kita oke. Oke, teman-teman. Ini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya di stream yang ini, kita klik kanan dan kita ke properties, teman-teman. Selanjutnya di definition query ini kita memilih query builder. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan suatu rumus, teman-teman. Rumusnya itu kita lihat di modul. Nah, ini merupakan rumusnya, teman-teman. Jadi langsung saja kita copy saja, teman-teman. Dan kita langsung masukkan. Lalu kita oke. Dan kita apply, teman-teman. Oke, sudah muncul untuk aliran sungainya, teman-teman. Lalu kita ke properties lagi. Di simbologi ini kita memilih quantities. Lalu value-nya kita pilih grid code. Lalu di classes ini untuk lebih menyederhanakannya kita pilih 3 saja, teman-teman. Warnanya bebas, teman-teman mau memilih yang mana. Di sini ada banyak. Saya akan menggunakan ini aja. Apply. Lalu kita oke, teman-teman. Nah, sudah muncul ini, teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita ke hidrologi lagi. Lalu kita memilih basin, teman-teman. Nah, di input flow ini kita memilih flow dir-nya, teman-teman. Lalu kita oke. Oke, di sini sudah muncul, teman-teman.
Supaya dia lebih ringan dan lebih sederhana lagi, ini kita bisa uncentang teman-teman. Tinggal kita sisakan yang terakhir tadi teman-teman. Nah, selanjutnya supaya kita bisa menghitung panjang dan juga luas dari daerah aliran sungai yang sudah kita buat, kita harus mengubah data ini menjadi data raster teman-teman. Caranya kita ke conversion tools teman-teman. Lalu kita pilih from raster. Lalu kita pilih raster to polygon teman-teman. Di input raster ini kita memilih yang basin tadi teman-teman. Lalu ini kita centang create multi part feature-nya. Lalu kita oke saja teman-teman. Nah, di sini sudah terbagi ke dalam poligon-poligon dia teman-teman. Selanjutnya kita buka open attribute table. Nah, di sini sudah muncul shape length dan shape areanya teman-teman. Jadi ini merupakan panjang dan juga luas dari eh, daerah aliran sungai yang sudah kita buat teman-teman. Oke, jadi itu saja teman-teman langkah-langkah dalam pembuatan peta DAS atau peta daerah aliran sungai. Dalam kali ini kita menggunakan daerah Kabupaten Lombok Utara, teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.